Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dengan belajar OSN Fisika. Pada chapter kedua, pertemuan kedua, kita masih melanjutkan pembahasan soal pada dinamika gerak lurus. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar dalam menyelesaikan masalah pada dinamika gerak lurus. Kita bahas pada soal yang pertama. Sebuah balok dan motor listrik terletak pada bidang datar kasar dengan koefisien gesek adalah mu. Seutas tali diikatkan pada balok dan dililitkan pada poros motor listrik. Jika jarak mula-mula kedua benda adalah L, ketika motor dihidupkan, balok mulai bergerak dengan percepatan A. Jika massa balok 2 kali massa motor, maka waktu yang diperlukan kedua balok tersebut untuk bertabrakan adalah A sampai E merupakan bentuk persamaan, maka kita harus menyelesaikannya juga harus dengan persamaan. Maka dengan demikian kita teliti dari A sampai E mana yang memenuhi syarat, ya. Kita bahas bersama-sama. Maka dengan demikian diagram bebas yang terjadi adalah demikian. Jadi ini adalah motor listriknya, ya, akan menggulung tali sehingga akan bertabrakan. Maka keduanya mula-mula memiliki kecepatan sama dengan 0, ya. Maka dengan demikian pada benda 2M, ya, persamaan gaya yang bekerja adalah T. Ini T dikurangi FG1 sama dengan 2M dikalikan dengan A1. Maka dengan demikian T sama dengan 2 mu mg, ya. Karena ini adalah 2M, maka 2 mu mg ditambah 2 ma1. Ini pada benda 2M. Kemudian pada benda M, ya, ini adalah Fg-nya, ini adalah T-nya, maka dengan demikian T dikurangi Fg2 dikurangi Ma2. Maka dengan demikian persamaannya menjadi T sama dengan mu mg, ya, ditambah dengan M2A, ya. Karena memiliki kecepatan A keduanya, maka T-nya harus sebanding pada benda 2M dan pada benda M. Maka dengan demikian yang bisa dibagi langsung adalah M, 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 dan M. Maka ini kalau dibagi menjadi 1, kan itu. Sehingga, ya, persamaannya menjadi 2 mu mg sama dengan, ya, 2 ma1, ya, sama dengan mu mg ditambah ma2. Maka M-nya dibagi M1, maka A2-nya sama dengan mu g ditambah 2A1, ya. Maka dengan demikian inilah yang kita inginkan, berapa hubungan percepatan benda kedua atau benda M dengan benda 2M. Maka dengan demikian percepatan relatif kedua benda karena saling mendekati harus ditambah, ya. Maka A relatifnya pada masing-masing benda, ya, sama saja A1 ditambah A2. Sehingga percepatannya semakin besar. A2-nya sudah ada, maka dengan demikian A1 ditambah mu g ditambah 2A1. Maka dengan demikian AR-nya menjadi 3A1 ditambah dengan mu g. Maka dengan demikian jarak yang ditempuh benda mula-mula adalah L, ya. Mula-mula adalah L. Sebelum motor dihidupkan berarti V0-nya sama dengan 0,
maka persamaan yang terjadi S sama dengan setengah AR dikalikan dengan T kuadrat. Yang ditanya adalah T kuadrat. Ini sebenarnya persamaannya V0T ditambah setengah AT kuadrat. Karena bendanya dia mula-mula, maka tinggal setengah AR dikalikan dengan T kuadrat. Maka T-nya sama dengan akar 2S dibagi dengan AR. Sehingga persamaannya menjadi 2S dibagi AR-nya adalah mu G ditambah 3A1. Persamaan ini yang sesuai, yang sesuai itu adalah pada siapa? Pada yang C, 2L dibagi dengan mu G ditambah dengan 3A, dipangkatkan setengah. Karena jarak mula-mula adalah L, maka ini diganti 2L dibagi mu G ditambah 3A1. Jadi jawabannya adalah yang C. Inilah cara membuktikan relatif, karena saling mendekati berarti kecepatan atau percepatannya semakin besar, maka A1 ditambah A2. Ini adalah pada soal nomor 1. Dipahami persamaan gerak benda pada masing-masing yaitu 2M dan M. Maka kita bisa menemukan A2 sama dengan mu G ditambah 2A1. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini, Ini adalah prosesnya. 3 kg, 2 kg dihubungkan dengan tali T1 yang dihubungkan dengan dinding, Koefisien gesek antara balok A dan B adalah 0,3. Jika antara B dengan lantai diabaikan gesekan, gesekan antara benda B dengan lantai dengan katrol diabaikan, maka besarnya tegangan tali yang ini, berapa besarnya? Inilah pilihan yang diinginkan. Maaf, ini adalah gesekan, Maka dengan demikian kita ambil yang diketahui dalam soal. Perhatikan diagram bebasnya pada sistem, Ini adalah benda A yang ini. Maka benda B ada gaya normal A menekan B, kan itu, Kemudian ini adalah pada benda C-nya, Maka dengan demikian berapakah tegangan talinya, Benda A yang ini, Benda A. Pada sumbu Y-nya adalah NA sama dengan MA dikalikan dengan G, Maka FGA sama dengan mu GA dikalikan dengan NA sama dengan mu GA MA dikalikan dengan G. Ini NA-nya sama dengan MA dikalikan dengan G. Maka FGA-nya adalah mu GA dikalikan MA dikalikan dengan G. Ini adalah pada sumbu Y-nya. Persamaan pada sumbu Y. Persamaan pada sumbu X, maka T dikurangi FGA sama dengan MA dikalikan dengan A. Maka dengan demikian, T1-nya itu sama dengan mu GA MAG ditambah MA dikalikan dengan A, disebut kita mengambil persamaan 1. Sekarang pada benda B, Pada benda B, NB dengan NA berlawanan arah dan berlawan arah juga dengan MA dikalikan dengan G. Maka dengan demikian pada sumbu X atau searah dengan sumbu X ini, maka T2 dikurangi T1 T2 dikurangi T1 dikurangi FGA itu sama dengan MB dikalikan dengan A. Maka dengan demikian ini bisa dimasukkan, T1-nya adalah ini, FGA-nya adalah ini, Maka dengan demikian persamaan 1 ke 2, ini, Maka dengan demikian T2 dikurangi 2 mu GA MA dikalikan G dikurangi MA dikalikan A
ditambah MB dikalikan dengan A. Kenapa menjadi 2 kali? Ini adalah mu GA MAG. Kemudian FGA-nya adalah mu GA MA dikalikan dengan G, maka menjadi 2 kalinya di sini ya. Ini adalah persamaan 3 ya. Kita lanjutkan. Pada benda C ya. Pada benda C ini mengatakan bahwa akan turun ya. Maka yang searah dengan A adalah MGC. Maka dengan demikian MC dikalikan dengan G dikurangi T2 itu sama dengan MC dikalikan dengan A. Kan itu ya. Maka dengan demikian inilah disebut dengan persamaan 4. Jadi ada persamaan 3 dan persamaan 4 ya. Maka dengan demikian kita lanjutkan. Kita tulis kembali persamaannya ya. Ini persamaan 3 yang sudah digabung dari persamaan 1 dan 2 menghasilkan persamaan 3. MC G dikurangi T2 sama dengan MCA. Adalah persamaan 4. Maka persamaan 3 masuk persamaan 4. Nah, itu. Persamaan 3 ke 4. Maka menjadi ya. Jadi T2-nya diganti persamaan 3, maka MCG dikurangi perkalian dari 2 mu GA. MAG ditambah MA, A ditambah dengan MB, A sama dengan MCA. Maka kalau tanda kurungnya dibuka, maka semuanya bertanda negatif. Kalau semuanya bertanda negatif, maka ini dipindahkan menjadi positif. MA ditambah BA ditambah MA ditambah MB ditambah MC dikalikan dengan A. Ini yang diinginkan. Kemudian MC dikurangi 2 mu GA MA dikalikan dengan G. Jadi persamaan ini kalau dikumpulkan menjadi demikian, sehingga MA-nya itu sama dengan MC dikurangi mu GA MA dibagi MA ditambah MB ditambah MC dikalikan dengan G. Inilah yang diinginkan pada percepatan sistemnya ya. Yang diketahui dalam soal MA 2 kg, MB 3 kg, MC 10 kg, mu-nya 0,3 ya. Maka dimasukkan ke sini dulu ya. Maka hasilnya adalah 10 dikurangi 2 dikalikan 0,3 dikalikan 2 ya. 10 dikurangi 2 kali 0,3 dikalikan 2 dibagi 2 ditambah 3 ditambah 10 dikalikan percepatan gravitasinya adalah 10. Maka dengan demikian ini ya 2 kali 2 4 dikalikan 0,3 adalah 1,2. Kan itu. 10 dikurangi 1,2 dikalikan 10 dibagi 15. Maka dengan demikian ketemunya adalah 88 ya, per 15 meter per sekon kuadrat. Ini adalah percepatan sistemnya. Berapakah T-nya? Kita ambil persoalannya dari mau T1 boleh, mau T2 juga boleh ya. Maka dengan demikian kita ambil pada persamaan 4 ya. Pada persamaan 4 yaitu MCG dikurangi T2 sama dengan MCA. A-nya sudah ada, maka dengan demikian T2 sama dengan MCG dikurangi MC dikalikan dengan A ya. Maka dengan demikian ini adalah 10 dikalikan 10 100 dikurangi 10 dikalikan 88 dibagi 15. Maka dengan demikian 1500 dikurangi 880, berarti ini disamakan penyebutnya dengan 15. Sehingga ketemunya adalah 620 dibagi 15 atau ketemunya adalah 41,33 Newton ya. Jadi setelah sistem percepatan sistemnya ketemu, maka kita boleh memilih persamaan 1, persamaan 2 atau persamaan 4. Ya, yang mudah adalah persamaan 4 untuk menentukan tegangan talinya. Jawaban pada soal adalah pada jawaban D, yaitu
ketemunya adalah 41,33 dalam satuan Newton. Inilah yang diinginkan pada soal nomor 2. Lebih baik kita uraikan dulu ya seluruh variabel yang mempengaruhi sistem, baru kita menemukan percepatannya demikian persamaannya ya. Karena yang diketahui dalam soal hanya ada MA, MP, MC ya, kemudian mu, maka ini penuh ya, memenuhi syarat persamaan ini untuk melakukan angka-angka yang diinginkan itu ya. T-nya juga demikian, maka itu harapan kita bisa menemukan persamaan yang demikian ya, bahwa A sama dengan MC dikurangi 2 mu GA MA ya, dikalikan MA dibagi dengan MA ditambah MP ditambah MC dikalikan dengan G. Itulah keseluruhan dari soal nomor 1 sampai soal nomor pada soal nomor 3 ya, kita lanjutkan. Sebuah sistem ditunjukkan seperti pada gambar ini ya, di mana kedua balok bebas bergerak dari keadaan diam tanpa gesekan. Mana yang pertama kali terjadi? Balok A akan menyentuh katrol atau balok B akan menyentuh dinding. Abaikan semua gesekan. Maka dengan demikian kita bahas bersama-sama perubahan gambar yang ini menjadi demikian ya. Jadi seolah-olah sebelum dia menyentuh dinding, maka T-nya akan membentuk sudut theta terhadap bidang ya, terhadap sistem talinya ya. Maka vektor yang bekerja pada B ini adalah searah dengan tali ya. Kemudian yang ke atas atau sumbunya adalah T sin theta, yang sejajar sumbu adalah T cos theta ya. Maka dengan demikian kita ambil faktornya pada benda A, T karena gesekannya diabaikan, maka T sama dengan M dikalikan dengan A-nya. Percepatannya ya, T sama dengan M dikalikan dengan A ya. Masa dikalikan percepatan A-nya ya. Itu yang diinginkan pada soal untuk persamaan gerak pada benda A. Sekarang kita lihat pada benda B ya. Pada benda B yang searah dengan percepatan AB adalah T cos theta kan itu ya. Maka dengan demikian T cos theta sama dengan masanya adalah 2M ya. Maka 2M percepat dikalikan dengan percepatan pada B-nya ya. Maka dengan demikian T-nya pada benda A sudah ada, maka dimasukkan ke persamaan gerak pada B, yaitu T cos theta sama dengan 2M AB ya. Maka dengan demikian M AA cos theta sama dengan 2MAB ya. Maka dengan demikian M dibagi M1 sehingga AB-nya itu sama dengan setengah A cos theta. Sekarang kita lihat cos theta ini yang bekerja pada benda ini ya. Kalau sudutnya 90 derajat ya, cos 90 derajat adalah 0 ya. Maka dengan demikian kalau ini harganya 0, berarti AB-nya juga sama dengan 0. Mungkinkah demikian? Ya? Maka seharusnya yang A harus sampai duluan. Ya. Nah itu. Berarti kalau seandainya ini harga cos-nya adalah 0, maka AB sama dengan setengah AA. Kan itu. Karena cos 0 adalah 1. Kan itu. Kalau 90, ya, AB-nya sama dengan 0, kalau cos 0, AB-nya sama dengan setengah A dikali A dengan A ya. Jadi AB sama dengan setengah AA ya. Maka dengan demikian percepatan pada A 2 kali percepatan pada B pada waktu cosnya sama dengan 0. Cos tetanya sama dengan 0 atau harganya 1. Sehingga yang sampai ke katrol lebih dulu
daripada yang B. Karena apa? Percepatan A-nya pada benda A 2 kali pada percepatan B. Ya. Maka syarat theta ini harus berasal dari mana? Dari 0 sampai 90 derajat. Ya. Kita lihat. Nah, nilai sudut yang berlaku adalah 0 atau sampai 90 derajat. Ya. Maka kalau ini adalah cos 0 adalah 1, maka percepatan B adalah setengah percepatan A. Atau percepatan A lebih besar 2 kali pada percepatan B. Artinya benda B telah menempuh jarak L, benda A menjadi 2L. Ya. Maka dengan demikian dari keterangan itu mengatakan bahwa benda A lebih dulu menyentuh katrol. Ya. Alasannya yang lain adalah benda B 2 kali adalah 2 kali massa benda A. Ya. Itulah yang diinginkan pada soal nomor 3. Ya. Maka dengan demikian, itulah kita bisa menyimpulkan bahwa pada waktu 0 ini menjadi setengah percepatan A. Atau percepatan A 2 kali percepatan B. Kalau di sini menempuh L, ya, maka ini kalau menempuh L, ya, B-nya menempuh L, maka A-nya sudah menempuh 2L. Maka dengan demikian A menyentuh katrol terlebih dahulu, baru B menyentuh dinding. Ya. Itulah keseluruhan dari soal nomor 1 sampai nomor 3. Kita sudah bahas bersama-sama sehingga kita dapat menemukan kesimpulan-kesimpulan, ya, untuk dapat mengerjakan dinamika gerak lurus dengan baik. Ya. Selalu semangat belajar, karena fisika semakin asik. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.